Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih Tuhan atas setiap kemurahan-Mu. Jika saat ini kami akan mendengarkan sabda firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti, memahami, bahkan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar apa yang kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 Injil Matius pasal 14 ayat 19 dan 20. Demikianlah sabda Tuhan. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di rumput. Setelah mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap syukur. Ia memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya kepada orang banyak. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian mereka mengumpulkan potongan-potongan roti yang tersisa, sebanyak 12 bakul penuh. Tema renungan saat ini adalah mengucap syukurlah dalam segala hal. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus ketika memberi makan kepada 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak, Ia tidak menyuruh murid-muridnya untuk pergi membeli bahan makanan sejumlah orang yang membutuhkan. Ia hanya bertanya apa yang ada pada mereka. Apa yang ada padamu? Jangan berkecil hati bila ternyata yang ada pada kita saat ini tidak lebih dari sebuah hati yang percaya, lutut yang selalu bertelut untuk berdoa, serta semangat kerja yang tinggi. Fakta bahwa kita hanyalah orang yang sederhana tidak mengurangi kehebatan kuasa Tuhan. Justru dalam kondisi demikian kita akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan dengan ajaib. Perubahan kualitas hidup baru terjadi saat kita berani melangkah. Seseorang berkata, mukjizat adalah situasi di mana terdapat sebuah kebutuhan. Ada orang yang menyadari bagian yang harus dikerjakannya, dan Tuhan kemudian melakukan keajaibannya. Tanpa Tuhan, kita tidak akan mampu. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, mukjizat Yesus di dalam memberi makan 5.000 orang terjadi karena ada sebuah kebutuhan di mana orang banyak belum makan sejak siang hingga menjelang malam hari. Saat itu Tuhan Yesus sebenarnya bisa saja langsung mengadakan mukjizat tanpa harus bertanya kepada murid-murid. Namun Yesus ingin melihat seberapa besar iman murid-muridnya. Mukjizat belum terjadi saat Tuhan Yesus membagi roti dan ikan kepada para murid. Mukjizat baru terjadi ketika roti dan ikan yang jumlahnya terbatas itu dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Namun tidak kunjung habis, bahkan ada sisa 12 bakul penuh. Jika para murid tidak percaya dan takut melangkah, maka mukjizat tidak akan terjadi. Jangan tunggu sampai kita memiliki karunia yang hebat, tapi mulailah melangkah dengan apa yang ada pada kita. Mari kita bangun karakter untuk mempercayai Tuhan dengan sepenuh hati. Tuhan pasti akan bekerja menyatakan kuasa-Nya kepada kita.
Percayalah, Tuhan pasti akan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih untuk semua berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami percaya ketika hidup kami benar di hadapan-Mu, maka kasih karunia-Mu yang melimpah senantiasa menyertai kami. Kami saat ini mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong dan memberkati mereka. Bagi mereka yang terbaring sakit, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah, memberikan kesembuhan. Bapa yang Maha Baik, saat ini kami ingin menyerahkan setiap rencana aktivitas kami sepanjang hari ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berikanlah semangat kepada kami dalam berkarya. Kiranya Tuhan akan memberkati langkah kami hari ini. Terima kasih Bapa, kami percaya bahwa Engkau akan menolong kami. Kami serahkan doa sembahyang kami kepada Allah yang hidup, yang kami percayai hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.